Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya. Sebuah kisah yang diambil dari kasus dari tulisannya Al Kreatif. Sebuah kisah yang berjudul Petaka Batu Safir. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Sudah 1 minggu berlalu semenjak meninggalnya putra kesayanganku. Hati ini seperti hancur. Setiap detik aku selalu mencoba untuk menerima resiko dari jalan yang aku tempuh. Dan hari ini aku harus mendapatkan juga hakku dari perjanjian antara aku dan makhluk itu. Hari Minggu ini aku berencana pergi ke Pak Nur. Dia adalah investor bisnisku dulu ketika aku mendirikan usaha event organizer. Dengan keyakinan bahwa batu ini akan membantuku membujuk hatinya yang sempat membeku karena kesalahanku waktu itu. "Mau kemana, Pak?" tanya istriku. "Ke rumah Pak Nur, Ma," kataku sambil menghidupkan sepeda motor yang aku pinjam dari tetangga. "Memang dia masih percaya sama kamu, Pak?" "Kita nggak akan pernah tahu kan kalau belum dicoba," kataku yang langsung pergi setelah mencium kening istriku. Rumah Pak Nur ini sebenarnya tidak seberapa jauh, namun karena jalan yang aku lewati hari ini banyak jalan yang buka tutup. Akhirnya aku tiba di rumahnya setelah melalui perjalanan hampir 1 jam. Ketika sampai di pintu gerbang rumahnya, cincin di jari terasa hangat. Aku pun semakin yakin untuk menemui bos muda ini. "Aku butuh bantuan," kataku dalam hati sambil mengusap-ngusap cincin biru ini. "Assalamualaikum," kataku kepada seorang tukang kebun yang berada di halaman rumah Pak Nur. "Waalaikumsalam. Iya Mas, ada apa?" "Mau ketemu Pak Nur, saya Bayu, kawan lamanya." "Oh baik, tunggu sebentar Mas, mari silakan duduk," kata lelaki itu sambil mempersilahkan aku duduk di teras rumah itu. Kemudian dia masuk ke dalam rumah untuk memanggil Pak Nur. Setelah beberapa lama lelaki itu keluar dan di belakangnya nampak Pak Nur tersenyum kepada aku. "Waduh, kemana saja Mas Bayu? Kemarin saya mau ke rumah Mas Bayu. Kata Iwan, anak Mas Bayu habis meninggal ya. Jadi saya nggak jadi deh ke sana," kata Pak Nur. "Iya Pak, Rama meninggal sekitar seminggu yang lalu. Tapi kemarin malam saya ketemu Iwan, dia tidak bilang apa-apa soal Pak Nur." "Turut berduka ya Mas, mungkin Iwan lupa." "Ah, duduk dulu," kata pria itu yang kembali masuk ke dalam rumah. Lalu Pak Nur keluar sambil membawa sebuah brosur dan amplop coklat di tangannya. "Jadi 2 bulan lagi perusahaan saya mau merayakan hari jadi dan seluruh cabang akan diundang. Acaranya mau saya adakan di kantor pusat. Mas Bayu sudah pernah ke kantor saya kan?" "Sudah Pak," kataku sambil memegang brosur yang tadi dibawa Pak Nur dan ternyata adalah brosur wedding. "Ah, kalau itu kawan saya anaknya mau nikah Mas. Semalam datang ke rumah, anaknya sudah keliling tanya-tanya WO dan tertarik dengan paketan di situ," kata Pak Nur sesekali menghisap rokok kretek miliknya. "Itu kan dia dapat harga 350 juta, all in. Kira-kira Mas Bayu bisa buat konsep seperti itu tidak? Dan kalau bisa, harganya di bawah itu. Dia mau acaranya outdoor, di kolam renang," kata Pak Nur. "Untuk acara kantor saya sudah menyiapkan anggaran sekitar 800 juta. Nanti kurang lebihnya kita bisa bicarakan lagi. Saya rencana memanfaatkan lantai 1 dan 2, tapi saya mau ada tenda juga yang terpasang di halaman parkiran kantor. Semua full AC. Untuk rincian detailnya, besok Mas Bayu tinggal ambil ke kantor saja," kata Pak Nur. "Oh, bisa Pak Nur. Saya akan memberikan layanan terbaik saya untuk acara Pak Nur." "Ya saya percaya sama Mas Bayu. Soal kejadian kemarin saya harap Mas Bayu tidak jatuh di lubang yang sama 2 kali ya," kata Pak Nur mencoba mengingatkanku. Kemudian Pak Nur mendapat telepon yang aku rasa sangat penting saat itu. "Ya sudah Mas Bayu, saya mau ada urusan. Besok Mas Bayu jangan lupa ke kantor saya ya." "Iya Pak Nur, pasti,"
kataku sambil menganggukkan kepala. Nah, ini dipegang dulu saja. Nilainya kurang lebih ada sekitar 20 juta. Ini hanya sekedar tanda jadi saja. Besok sisanya Mas Bayu bisa ambil ke kantor saya, kata Pak Nur sambil memberikan amplop coklat yang berisi uang. Wah, terima kasih banyak Pak. Kemudian aku pamit dan kembali ke rumah. Sesampainya di rumah aku menceritakan semua ke istriku. Dan istriku tentu saja senang bukan main. Aku memberikan semua uang itu kepadanya untuk keperluan sehari-hari dan untuk membayarkan beberapa hutang-hutang kami di warung. Aku teringat Eko dan segera menghubunginya. Sob, gue habis nerima kerjaan nih. Wah gila bener ya nih cincin, kataku dengan perasaan senang. Oh, syukur dah. Loh, kenapa lu Sob? Sakit? Kataku agak bingung. Lu ingat ucapan Mbak Bayu gak soal perjanjian terakhir gua? Iya, kenapa? Besok malam setelah lu cabut, persis seperti yang Mbah bilang, istri gua kejang-kejang baik. Dan lu tahu kan akhirnya gimana? Kata dia agak sedikit sedih. Innalillahi, astaga kok. Yang sabar aja ya. Nanti kalau lu udah agak tenang, lu bisa telepon gua. Kataku coba untuk memberikan waktu untuk Eko bisa tenang. Iya baik, thanks ya. Jaga semua orang yang lu sayang selama masih ada waktu, kata Eko sambil menutup teleponnya. Aku lalu memikirkan nasibku sekarang. Bagaimana nantinya hidupku? Bagaimana aku bisa hidup tanpa orang-orang yang aku sayang? Semenjak aku pegang event di acara Pak Nur, aku seperti terbang di atas angin. Banyak event-event besar yang sukses aku tangani, dan aku mulai membangun kerajaan bisnisku kembali. Kali ini harus lebih besar dari sebelumnya. Beberapa bulan berikutnya aku sudah mampu untuk menyewa kantor dan merekrut sejumlah karyawan. Dan beberapa bulan lagi aku akan membeli rumah yang agak besar di kawasan Bekasi. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, dan tanpa terasa kalau bulan besok sudah saatnya makhluk itu menagih persembahan dariku. Aku mulai agak gelisah. Siapakah yang akan aku korbankan? Aku memilih sebuah rencana agar nantinya tidak terlihat mencurigakan. Dan kupanggil semua karyawanku untuk berkumpul di ruang meeting, termasuk security dan office boy. Hari ini saya akan mengumumkan sesuatu. Mulai saat ini setiap 1 tahun sekali, saya akan memberikan hadiah kepada salah satu karyawan terbaik di kantor ini. Saya akan memberikan sebuah sepeda motor dan uang senilai 10 juta rupiah. Semua karyawanku bertepuk tangan dan terlihat wajah mereka nampak senang sekali. Dan untuk kali ini setelah melalui pertimbangan secara matang, maka hadiah kali ini saya berikan untuk Mbak Wiwit. Menurutku keputusan ini tepat, karena Mbak Wiwit saat itu baru saja memiliki seorang anak yang baru berusia 5 bulan. Antara senang karena sudah mendapatkan target, di sisi lain aku pun kasihan dengan Wiwit dan anaknya saat itu. Tapi aku harus bagaimana lagi, inilah jalanku. Beberapa minggu kemudian tibalah saat di mana makhluk itu mengambil korbannya. Malam itu aku agak gelisah dan merasakan cincin ini terasa hangat di jariku. Keesokan harinya aku mendapatkan informasi dari security bahwa Mbak Wiwit tidak masuk karena anaknya meninggal semalam. Sudah setahun lebih aku menjalani hidup sebagai pelaku pesugihan dan semua yang aku inginkan dapat aku lakukan. Uang, harta, semua telah aku miliki. Hampir setiap bulan aku dan istriku pergi liburan. Hal yang tidak aku dapatkan ketika hidup susah pasca kebangkrutan usahaku dulu. Namun setelah beberapa lama aku menjadi pribadi yang jauh berubah dari aku yang sebelumnya. Mudah tersinggung, marah, dan belakangan sering terjadi keributan-keributan antara aku dan istriku. Karena itulah aku jadi sering keluar malam. Awalnya hanya untuk menghilangkan penat, minum-minum, berpesta bersama teman-teman, dan lain-lain. Hingga pada suatu malam ketika aku hendak pulang dari salah satu diskotik di Jakarta, aku enggan untuk pulang melewati jalan tol. Karena aku agak sedikit mabuk juga waktu itu. Pikirku juga memang nanti aku tidak kuat bawa mobil, aku bisa sewa hotel di perjalanan untuk istirahat. Aku melewati jalan di Harmoni dan mengambil arah Cempaka Putih untuk lanjut ke Pulau Gadung. Jam sudah menunjukkan pukul 03 dan kondisi jalan masih sepi saat itu. Ketika melewati sepanjang jalan di kawasan Pulau Gadung, tiba-tiba dari arah kanan terlihat seorang laki-laki tua menyeberang jalan. Sedikit kaget, aku langsung menginjak pedal rem dan membuang arah mobilku. Ke sebelah kiri,
hingga sedikit menabrak pembatas jalan. Karena marah, aku pun lantas membuka pintu mobilku dan hendak memarahi orang tua itu. Namun orang tua ini malah mendatangiku dan menatapku penuh rasa iba. "Harta bisa dicari, namun kebahagiaan hanya ada di hati," kata orang tua itu sambil terus memandangiku. Seperti tersambar petir, tubuhku lalu bergetar. Kata-katanya seperti tepat menusuk jantungku. Orang tua itu lalu melanjutkan langkahnya dan setelah agak tersadar dari lamunan, aku langsung memanggilnya. "Pak, mohon maaf Pak, tadi saya agak ngelamun bawa mobilnya." "Banyak-banyak istighfar, jangan sampai kosong hati kamu." Oh iya Pak, maksud perkataan Bapak tadi apa ya?" "Yang mana?" "Oh, sudahlah, tidak baik bicara di tengah jalan begini. Kalau kamu mau ngobrol dengan saya selalu ada di masjid itu," kata orang tua ini sambil menunjuk sebuah masjid yang hanya terlihat kubahnya saja dari posisiku saat itu. "Sudah, kamu harus cepat pulang, kasihan keluargamu menunggu di rumah," kata dia sambil melanjutkan langkahnya dan kali ini benar-benar meninggalkanku. Aku masuk kembali ke dalam mobil. Sebelum jalan, aku lihat kembali orang tua ini dengan raut wajahnya yang bijaksana, terlihat sejuk sekali di mataku. Keesokan harinya aku kembali memikirkan kejadian semalam. Ingin rasanya aku menemuinya lagi, orang tua yang misterius itu. Siapa dia? Aku lalu memandangi cincin yang menempel di jariku dan mengingat bahwa aku telah jauh menyimpang dari jalan Tuhanku. Aku memang memiliki segalanya sekarang, namun tetap saja hati ini masih terasa kosong, seperti ada sesuatu yang hilang dari kehidupanku. Dan tanpa terasa air mataku menetes dan hati ini ingin sekali melakukan kewajibanku sebagai umat muslim. Aku memaksakan langkahku untuk mengambil air wudhu. Sesampainya di kamar mandi, aku hidupkan keran air dan mulai membasuh kedua tanganku. Namun tiba-tiba cincin ini terasa panas sekali di jariku. Sampai-sampai aku berteriak karena jariku seperti terbakar. Setelah agak reda, aku lalu melepaskan cincin ini dan kembali membasuh kedua tanganku. Dan kembali, jariku merasakan panas yang luar biasa. Akhirnya aku mengurungkan niatku untuk sholat. Aku lalu teringat orang tua itu dan memutuskan untuk bertemu dengannya, berharap akan ada solusi dari masalah yang tengah aku hadapi ini. Aku mengambil kunci mobilku dan berjalan menuju garasi. Tanpa pikir panjang, aku pun pergi ke tempat pertemuanku dengan orang tua semalam. Hari ini jalan agak lengang, mungkin karena hari Minggu, jadi jalan agak lancar. Karena biasanya rute yang aku tempuh ini sangat macet di hari-hari biasa. Sesampainya aku di jalan semalam, aku melihat sebuah kubah masjid dan mengikuti jalan yang menuju ke arah masjid itu berada. Setelah sampai di parkiran masjid, aku lalu turun dan nampak orang tua itu sedang duduk berbincang-bincang dengan beberapa orang di teras masjid. Dia lalu tersenyum kepadaku. Nampak wajahnya yang penuh karisma menyambut kedatanganku. Gusti Allah punya rencana baik. Dia bisa membolak-balikan hati manusia dan dia juga yang memberikan hidayah kepada siapa yang kehendakinya. Mari sini duduk, kata orang tua itu sambil memberikan ruang untukku. Setelah bersalaman kepada beberapa orang yang ada di situ, aku pun duduk berhadapan dengan orang tua ini. Kamu udah zuhur belum? Tanya orang tua ini. Belum Pak. Nah, sholat dulu sana. Oh ya, sebelum wudhu cincinnya sini biar Bapak yang pegang, agar lebih afdol. Agak ragu awalnya untuk kembali mengambil air wudhu mengingat kejadian di rumahku tadi. Terlebih harus memberikan cincin ini ke dia. Sudah tidak apa-apa, sholat taubat dulu kalau merasa punya salah ke Gusti Allah ya. Akhirnya dengan agak berat aku menyerahkan cincin ini ke dia. Wih, bagus bener cincinnya Pak, mahal pasti ya? Tanya salah seorang kepada orang tua itu. Bagus hanya tampilan luarnya saja, dalamnya kan kita tidak tahu, kata orang tua ini sambil melirik ke arahku. Aku lalu berjalan ke tempat wudhu dan kembali menghidupkan keran air. Perlahan-lahan aku basuh kedua tanganku dan anehnya kali ini sudah tidak terasa panas lagi. Aku lanjutkan membasuh wajahku dan tanpa terasa air mataku jatuh bersama tetesan air wudhu. Setelah selesai berwudhu, aku melangkah ke dalam masjid. Nampak orang tua itu dan beberapa orang masih asik berbincang.
Orang tua itu menoleh ke arahku dan memberikan senyum dari wajahnya yang penuh karisma. Sesuai arahan beliau, aku melakukan sholat taubat terlebih dahulu. Dari mulai niat, takbir, sampai ketika sholatku berakhir, air mata ini tidak berhenti menetes. Dalam hatiku seperti ada sesuatu yang terbebas di sana. Setelah lama menghilang, kini pancaran itu semakin jelas kurasakan. Tenang, damai, sebuah momen yang begitu langka dalam hidupku. Ya Tuhan, ampuni segala hilafku. Kupasrahkan semua kepadamu, wahai Zat yang Maha Pengasih. Selesai sholat taubat, aku kembali berdiri dan langsung melakukan sholat zuhur. Aku berusaha fokus menghadap Sang Pencipta. Ketika selesai mengucapkan salam, orang tua itu menghampiriku dan duduk di sebelahku. Astaga, perasaan apa ini? Kenapa seperti ada aura positif yang memancar dari orang ini? Sudah sholatnya, kata orang tua itu. Sudah Pak. Tuhan menciptakan kita untuk saling kenal mengenal. Perkenalkan dulu. Nama saya Ali, bukan nama sebenarnya. Siapa nama kamu nak? Saya Bayu Pak. Hari Jumat malam selepas tahajud, saya ketiduran dan bermimpi berjalan untuk melakukan tahajud di masjid ini. Lalu di tengah perjalanan saya melihat seekor elang jatuh di jalan waktu kita bertemu semalam. Saya lalu mengambil elang itu, dan elang itu seperti menangis meminta pertolongan saya. Orang itu menghentikan sejenak kata-katanya, lalu kembali berkata, lantas besok malamnya saya mencoba untuk melakukan tahajud di masjid ini seperti yang saya mimpikan kemarin malam, dan ternyata Gusti Allah mempertemukan kita. Lalu soal ucapan Bapak semalam itu apa ya Pak? Ketika kamu keluar dari mobil, saya melihat sosok makhluk yang sedang mengikutimu nak. Makhluk itu menatap marah ke arah saya. Dari situ saya tahu kalau kamu sedang ada urusan sama dia, kata dia sambil kembali menampakkan senyum di wajahnya. Iya Pak, sebenarnya itu masalahnya. Saya sempat hilaf waktu itu, tidak kuat hidup susah, maka saya digelapkan oleh sahabat saya. Aku menceritakan semuanya kepada Pak Ali. Pak Ali begitu serius mendengarkan semua ceritaku dan penyesalanku atas semua kesalahanku. Dia hanya senyum-senyum kecil dan kemudian mengeluarkan lagi cincin yang aku serahkan ke dia dari kantong bajunya. Yang seperti ini sudah banyak, bukan cuma kamu nak. Selagi kamu mau bertobat dan berjanji tidak akan mengulangi, Bapak yakin Gusti Allah akan mengampuni semua kesalahanmu. Agak sedikit lega mendengarkan penjelasan darinya, mengingat sudah berapa nyawa yang hilang akibat dari pesugihan cincin ini. Lalu saya harus bagaimana Pak? Kalau Nak Bayu berkenan, saya bisa bantu. Kita selesaikan ini di rumah Nak Bayu. Aku lalu berpikir, bagaimana dengan istriku? Jika Pak Ali datang, otomatis istriku pasti tahu semua tentang cincin ini. Juga kematian anakku tentunya. Tapi istri saya belum tahu Pak soal ini. Dan saya takut dia akan marah. Terlebih anak kami meninggal karena... Sudah, jodoh, maut, rezeki, Gusti Allah yang mengatur. Kalau anakmu meninggal itu bukan di luar rencana Allah. Kalau waktu itu Allah belum mau anakmu meninggal, jin sekuat apapun tidak akan mampu melawan kehendaknya. Satu-satunya cara adalah melenyapkan makhluk ini. Sudah cukup dia menyesatkan banyak orang. Soal istrimu, biar Bapak yang bicara nanti. Semua ucapan yang keluar dari mulut orang ini sungguh membuatku lega. Ada sedikit harapan untuk bisa hidup tenang lagi. Pak Ali lalu mengajakku ke teras masjid. Dan nampak orang-orang tadi masih duduk untuk menunggu kehadirannya dari dalam masjid. Kami lalu berbincang-bincang. Sekilas aku menilai Pak Ali, dia adalah orang yang ramah, bahkan kepada orang yang usianya jauh di bawah beliau, dan dari sisi agama pun keilmuannya sangat dalam. Terbukti beberapa pertanyaan dari orang-orang ini beliau jawab dengan dasar ayat-ayat Al-Quran. Dan begitu logis, diterima akal manusia awam sepertiku. Aku terus mengikuti perbincangan ini, sampai tidak terasa waktu sudah memasuki asar. Salah seorang di antara kami pun berdiri dan langsung mengumandangkan azan. Kami semua lalu berjalan ke tempat wudhu dan kembali memasuki masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Warga di sekitar masjid pun mulai berdatangan dan Pak Ali maju ke depan untuk mengimami kami semua. Selesai sholat, Pak Ali menghampiriku yang masih melafalkan zikir. Nah, kesini sebentar. Pak Ali mengajakku ke salah satu sudut ruangan untuk menjauhi para jamaah yang masih sibuk berzikir.
Cincinmu biar bapak pegang. Sekarang kamu pulang saja. Nanti habis Isya insya Allah saya diantar murid saya ke rumah kamu. Kata Pak Ali yang agak mengecilkan suaranya, takut mengganggu para jemaah. Baik Pak, nanti akan saya berikan alamat lengkap saya. Saya benar-benar mengucapkan banyak terima kasih Pak. Kalau tidak ada Bapak, tidak tahu akan bagaimana ke depannya. Bukan karena saya, tapi ini sudah menjadi kehendak Gusti Allah. Setelah mencium tangan beliau, aku pun pamit dan langsung menuju parkiran. Aku lalu keluar dari masjid itu menuju rumahku. Terasa hati ini sangat tentram. Jauh sekali berbeda sebelum aku bertemu dengan Pak Ali. Sesampainya di depan rumah, aku melihat istriku dan beberapa warga sedang berkerumun sambil menatap ke arah rumahku. Ada apa ini? Pikirku dalam hati. Aku lalu memarkirkan mobilku di seberang jalan depan rumah. Lalu cepat-cepat aku menghampiri istriku yang masih agak ketakutan. Kenapa, Ma? Bah, dari mana kamu? Tadi waktu aku mau memakai mobil, aku melihat seekor ular besar, Pak. Dia ada di jok depan mobil, kata istriku. Ular apa? Sekarang mana ularnya? Tidak tahu, Pak. Tadi pas buka pintu mobil aku kaget dan langsung menutup pintu mobil lagi. Pas dicari-cari warga, tidak ada ularnya. Tidak mungkin ular sebesar itu bisa masuk ke dalam mobil istriku. Sekalipun ada, pasti keluarnya pun ketahuan oleh warga atau istriku. Ular apa itu? Pertanda apa ini? Setelah dirasa sudah aman, warga pun mulai kembali ke rumah mereka masing-masing. Aku dan istriku lalu masuk ke dalam rumah dan terasa hawa di ruangan rumahku terasa berbeda, sangat mencekam. Mah, nanti malam ada teman aku yang mau datang ke sini. Siapa, Pak? Papa juga baru kenal, dia seorang ustadz namanya Pak Ali. Aku ngerasa kita butuh siraman rohani agar hati bisa lebih sejuk. Aku sudah lelah setiap saat kita selalu bertengkar. Kehidupan rumah tangga kita seperti neraka saat ini. Iya Pak, aku juga tidak tahu kenapa akhir-akhir ini kita jadi mudah cekcok. Kalau aku ada salah, aku minta maaf ya Pak, kata istriku sambil memegang tanganku. Iya aku juga Ma, sekarang sudah mau maghrib. Sebaiknya kita bersiap ke musola. Sudah lama juga kita tidak ikut sholat berjamaah di sini kan. Iya Pak, kata istriku yang langsung masuk ke kamar mengambil perlengkapan untuk sholat. Setelah mengunci pintu, kami pun meninggalkan rumah kami menuju sebuah musola dekat rumah. Sesampainya di musola, terlihat seorang pria yang kukenal wajahnya. Dia adalah Qasim, bekas sopir pribadiku dulu yang aku pecat karena menumpahkan secangkir kopi di dalam mobilku. Ya, aku benar-benar orang yang temperamental saat itu. Aku memecat orang hanya karena dia melakukan kesalahan kecil. Assalamualaikum Pak Qasim, kataku kepada pria parubaya itu. Waalaikumsalam Pak Bayu. Pak, mohon maaf untuk kejadian waktu itu. Tidak sepantasnya saya memarahi Bapak karena hal sepele. Sudahlah Pak Bayu. Saya juga sudah melupakan kejadian itu, kata Pak Qasim sambil tersenyum. Alhamdulillah. Sekarang kerja di mana Pak Qasim? Saya masih di rumah saja Pak. Kadang-kadang ambil serabutan saja. Yang penting halal. Oh begitu Pak. Kalau Bapak tidak keberatan, besok Pak Qasim bisa kembali bekerja lagi. Dan insya Allah saya akan menaikkan gaji Bapak dari sebelumnya, kataku agak sedikit memaksa. Wah, yang benar nih Pak Bayu. Benar Pak, untuk apa saya bohong, kataku sambil balik melemparkan senyum. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih banyak ya Pak Bayu. Kebetulan anak saya juga lagi sakit dan memang lagi butuh biaya untuk berobat. Sakit apa Pak? Tangannya patah akibat terjatuh waktu bawa motor, kata Pak Qasim yang nampak agak sedih. Loh, sudah dibawa ke patah tulang? Belum Pak, karena saya takut biayanya. Pasti dirawat inap soalnya. Begini saja, besok habis antar saya ke kantor, Pak Qasim bawa saja mobil saya. Lalu antar anak Bapak ke patah tulang. Biar saya yang tanggung semua biayanya. Ya Allah, benar Pak, kata dia dan sedikit mengeluarkan air mata. Benar Pak, insya Allah saya ikhlas. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Terima kasih Pak Bayu, kata dia sambil mencium tanganku. Aku langsung menarik tanganku yang hendak dia cium. Astaga, tidak apa-apa Pak. Saya hanya bisa bantu sebisa saya saja. Semoga Allah membalas semua kebaikan Pak Bayu. Ya sudah Pak, mari kita ke dalam. Sudah mau azan ini, kataku menutup percakapan. Kami pun melangkah memasuki area musola. Nampak beberapa warga sudah siap untuk melakukan sholat sunnah terlebih dahulu.
Kembali aku menghadap Sang Pencipta. Aku kembali berharap Dia yang Maha Besar mau menerima taubatku dan membantuku menyelesaikan semua masalahku. Setelah selesai melakukan sholat maghrib, aku menghampiri istriku dan meminta agar dia pulang terlebih dahulu untuk menyiapkan jamuan kepada Pak Ali nanti. Sementara aku ingin lebih lama zikiran di musola ini. Karena terlalu asik berzikir, tidak terasa sudah memasuki waktu Isya. Akhirnya aku melanjutkan sampai ke Isya. Sudah lama sekali aku tidak merasakan perasaan setenang ini. Benar-benar damai hati ini. Ketika selesai sholat dan berzikir, aku lantas bergegas pulang. Ingin santai di teras depan rumah bersama istri sambil menunggu kedatangan Pak Ali. Namun ketika sampai rumah dan membuka pintu depan, aku sangat terkejut. Aku melihat tubuh istriku terkapar di samping meja makan. "Mama!" Aku bergegas menghampiri tubuh istriku dan kurasa denyut jantungnya masih terasa. Apa yang terjadi sebenarnya? Aku terus menggoncang-goncangkan tubuhnya, namun istriku tetap tidak sadarkan diri. Astaga, ya Allah, tolong bantu aku. Aku terus menggoncangkan tubuh istriku. Setelah beberapa lama usahaku tidak membuahkan hasil, aku bergegas membawa tubuh istriku ke mobil dan membawanya ke rumah sakit. Belum sempat aku membuka pintu gerbang, aku melihat sorot lampu mobil berhenti di depan gerbang rumahku. Terlihat dua orang pria turun dari mobil tersebut. Salah satu dari orang itu adalah Pak Ali, dan satu lagi aku belum pernah melihat dia sebelumnya. Kedua orang itu langsung berlari ke arahku karena melihat aku tengah menggendong tubuh istriku. Pak Ali langsung masuk setelah membuka gerbang yang memang tidak aku kunci. Astagfirullah, ada apa ini Nak Bayu? Tanya Pak Ali yang langsung membantuku mengangkat tubuh istriku. Tidak tahu Pak, setelah dari masjid saya masuk rumah dan sudah melihat istri saya tidak sadarkan diri. Saya mau bawa dia ke rumah sakit Pak. Tidak usah, bawa masuk ke dalam lagi. Walaupun saat ini kondisiku sedang panik, namun aku berusaha untuk bisa mengontrol diri. Aku lalu merebahkan tubuh istriku di atas sebuah sofa panjang di ruang tamu. Lalu Pak Ali duduk bersila di lantai dan menghadapkan wajahnya ke arah istriku. Sementara seorang pemuda yang tadi bersama Pak Ali mengeluarkan sebuah Al-Quran dari dalam tasnya dan tanpa dikomando langsung membacakan salah satu surat yang aku ketahui adalah surat Al-Jin. Ketika aku melihat tubuh istriku bergetar dan tanpa aku sadari, hawa di sekitar tubuhku terasa hangat. Keringat menetes dari keningku. Tiba-tiba istriku bangun dan mendorong tubuh Pak Ali hingga beliau terjatuh. Terdengar istriku meraung-raung dan mengeluarkan suara agak berat. Aku secara refleks langsung memegangi istriku yang semakin meronta-ronta. Pemuda yang bersama Pak Ali pun tanpa henti terus membacakan surah Al-Jin. Sementara Pak Ali menempelkan ibu jari tangan kanannya ke kening istriku sambil terus mengucapkan zikir. Ya Jabar, ya Jabar, ya Jabar. Seketika tubuh istriku menjadi lemas. Namun aku melihat wajah istriku sudah mulai memucat. Pinggiran matanya pun sedikit menghitam. Lalu aku meraba detak nadinya. Astaga, mungkinkah? Peristiwa itu tidak mungkin bisa aku lupa. Aku merasa sangat kehilangan istriku. Air mataku pun kembali jatuh untuk orang yang aku sayangi. Aku pun memeluk erat jasad istriku. Dia masih ada di sini. Terdengar suara Pak Ali yang aku lihat masih duduk bersila dan memejamkan matanya. Aku hanya bisa berharap sebuah keajaiban saat itu. Aku panjatkan doa-doa kepadanya. Aku pasrahkan semua hanya kepadanya. Jika memang ini adalah takdirnya, maka aku berusaha ikhlas. Aku terus menunggu. Waktu saat itu berjalan sangat lambat sekali bagiku. Sementara tubuh istriku sudah mulai membiru. Aku melihat Pak Ali, beliau menunjukkan raut wajah yang tegang. Ia terus fokus dan terlihat pula keringat membasahi tubuhnya. Ya Allah, tolong bantu aku. Setelah beberapa lama menunggu, akhirnya aku melihat perubahan pada tubuh istriku. Kini tubuhnya kembali hangat dan pinggiran mata yang tadi menghitam kini telah hilang. Istriku pun kembali sadar. Aku membantunya untuk duduk. Lalu kuberikan segelas air putih kepadanya. Setelah agak pulih, istriku lalu bercerita. Tadi ketika sedang menyiapkan makanan, ada bayangan hitam yang terbang ke arahnya. Lalu kemudian dia seperti berada di sebuah sumur yang sangat dalam. Namun di sumur itu ada banyak orang yang sedang menangis. Di dasar sumur itu terdapat sebuah ruangan besar. Ada banyak sekali orang di sana, termasuk istriku. Dia sempat berlari dan mencoba keluar dari ruangan itu. Namun ada semacam tembok yang tidak terlihat, yang tidak bisa ditembus olehnya. Sampai akhirnya dia sadar dan kembali saat ini.
kami mendengar semua cerita dari istriku. Begini nak, bapak hanya perantara. Ada beberapa hal yang ingin suamimu sampaikan, namun takut kamu marah nantinya, kata Pak Ali kepada istriku. Maksudnya Pak? Begini mah, aku ingin menyampaikan sesuatu yang selama ini aku rahasiakan dari kamu. Namun aku takut salah bicara dan akan menyakiti hati kamu. Makanya aku meminta tolong ke Pak Ali untuk menjadi penengah di antara kita. Aku tidak ingin rumah tangga kita hancur karena kesalahanku mah. Pak Ali pun menceritakan semua kepada istriku dan sesekali memberikan nasihat kepadanya. Awalnya istriku begitu syok mendengar kenyataan tentang harta yang kudapatkan ini. Juga kepada nasib anak kami yang dijadikan tumbal oleh makhluk itu. Jadi anakmu kau korbankan mas? Tidak ada istilah korban di sini. Jika dilihat pakai kacamata agama, anakmu meninggal memang sudah jalannya. Tidak ada makhluk apapun yang bisa menandingi kuasa Allah. Yang penting suamimu sudah mau bertobat dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi, kata Pak Ali mencoba menengahkan. Dan untuk kamu nah, cukuplah hal ini menjadi pelajaran untukmu. Perbanyaklah ibadah kepada Gusti Allah. Jangan pernah putus asa. Karena tidak mungkin Tuhan memberikan ujian kalau hambanya tidak sanggup. Pak Ali kembali mengingatkanku. Kembali aku teteskan air mata untuk kesekian kalinya. Aku sangat menyesal. Mengapa dulu aku begitu bodoh? Beruntung Allah masih sayang kepadaku, mempertemukanku dengan seseorang yang bisa menuntunku kembali kepadanya. Sudah, masa lalu biarkan menjadi sebuah pembelajaran. Nah, cincin ini sudah kembali menjadi cincin biasa. Ini saya kembalikan, kata Pak Ali sambil mengeluarkan cincin dari saku celananya. Tidak usah Pak, ambil saja untuk Bapak. Saya benar-benar mengucapkan banyak terima kasih. Kalau bukan karena kebaikan Bapak, mungkin saya masih disesatkan oleh dunia. Berterima kasihlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Dialah yang bisa menolong siapa yang dikehendakinya, kata Pak Ali menutup percakapan. Setelah kejadian malam itu, alhamdulillah hidupku sudah kembali normal. Usahaku masih berjalan sampai sekarang. Kini aku dikaruniai 2 orang anak yang cantik-cantik. Semoga pengalaman yang aku dapatkan bisa diambil manfaatnya untuk semua pendengar sekalian. Oh ya, sekedar teman-teman tahu, untuk kondisi Eko terakhir aku mendapat informasi bahwa kini dia mendekam di dalam penjara karena kasus narkoba. Dia menjadi agak stres setelah istrinya meninggal, ditambah usaha restoran miliknya mengalami kebangkrutan. Karena kasus narkoba inilah ditambah lagi, setelah istrinya meninggal, Eko kembali menikah dengan perempuan lain, membuat keluarga dari almarhum istri Eko marah dan mengambil alih kembali perkebunan sawit milik mereka dari tangan Eko. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Semoga apa yang sudah saya bagikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.